Di Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Dunia orang mati sama dengan kematian, hal yang paling tidak suka didengar oleh orang. Karena kematian adalah garis akhir hidup seseorang selama kehidupannya di dunia. Mazmur 49 ini membahas pemahaman tentang kehidupan dan kematian. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 49 ini secara keseluruhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya. Sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi kita simpulkan ada 3 hal dalam Mazmur 49 ini. Pertama, status semua orang sama atau sederajat di hadapan Tuhan. Orang yang hina, yang mulia, yang kaya, yang miskin, semuanya dipanggil untuk memperhatikan pesan dari firman Tuhan. Yang kedua, semua orang tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dengan harta ataupun kekuatannya sendiri. Di ayat 8-9, tidak ada seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Yang ketiga, semua orang pada akhirnya akan mengalami kematian. Karena itulah kekayaan sebesar apapun tidak dapat menghindarkan seseorang dari kematian. Jadi kematian adalah penyamarataan pada semua makhluk hidup di dunia. Orang bodoh dan orang berhikmat mati bersama-sama. Semua orang yang punya gelar, nama, kekayaan, ataupun kebanggaan semu akan meninggalkan kekayaan dan tanahnya lalu turun ke dunia orang mati. Semua makhluk hidup di dunia ini akan dibawa turun ke dalam kuburan, meninggalkan semua kebahagiaan dan kegemilangannya selama di dunia. Jadi,
marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa kita tidak akan hidup di dunia selamanya. Hiduplah mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita alami, baik ataupun buruk, suka maupun duka, semuanya itu justru mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Dan pada saat kita menghadapi garis akhir dari hidup kita, hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan. Di dalam Mazmur 49 ayat 16, bahwa Allah akan membebaskan kita dan menarik kita dari dunia orang mati. Ini merupakan keuntungan bagi kita orang yang percaya. Karena setelah kematian kita tidak akan tinggal di dalam dunia orang mati, tapi kita akan hidup bersama dengan Bapa di surga dalam kehidupan yang kekal. Peganglah terus iman kita, keselamatan kita yang terdapat di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Carilah kebahagiaan kita bukan dalam hal materi, tapi melainkan di dalam Tuhan yang menyelamatkan jiwa kita. Sesungguhnya kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus berkata di Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya akan bacakan kembali Mazmur 49 ayat 16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.